Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang pengetahuan material. Untuk pengetahuan material ini sendiri disampaikan pada semester 1 program studi teknik mesin dan teknik perkapalan. Dan mata kuliah ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Hendra Butar-Butar, dan Ibu Aulia Fajrin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah pengetahuan material ini yang pertama adalah bahwasanya kita harus mengetahui sejarah dan perkembangan material. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sifat-sifat material. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kita harus mampu mengklasifikasi jenis-jenis material. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menjelaskan struktur atom dan struktur kristal. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menjelaskan material logam dan paduannya. Kemudian yang berikutnya mampu menjelaskan diagram fasa. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menjelaskan mechanical properties material, kekuatan tarik, kekerasan, dan impact charge. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menjelaskan tentang material keramik. Kemudian yang kesembilan adalah mampu menjelaskan material polimer. Nah, yang kesembilan topik ini akan kita bahas dalam pertemuan selama satu semester ini. Mudah-mudahan dari tujuan pembelajaran ini teman-teman sekalian bisa mengetahui segala aspek-aspek yang terlibat dalam material, kemudian bagaimana tentang proses pengolahannya, kemudian bagaimana sifat material itu sendiri, kemudian bagaimana cara kita untuk memverifikasi dari mechanical properties pada material itu tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas lebih lanjut. Material, yang namanya material ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam pergumulan. Nah, sebenarnya material ini sudah mengakar dari budaya kita, ya, tanpa kita sadari ataupun yang kita sadari. Nah, misalnya ada transportasi, kemudian juga ada perumahan, kemudian juga ada beberapa pakaian, kemudian ada komunikasi, kemudian ada peralatan rekreasi, kemudian alat produksi makanan, ya, sehingga setiap aspek kehidupan kita ini dipengaruhi oleh dari material itu sendiri. Nah, kemudian secara historisnya bahwa perkembangan dan kemajuan masyarakat, ya, bahwa perkembangan dan kemajuan masyarakat terkait erat dengan kemampuan anggota untuk memproduksi material itu sendiri, kemudian melakukan rekayasa ataupun melakukan fabrikasi sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, oleh sebabnya dari peradaban awal berkembang sehingga terjadi pengembangan material di era sekarang ini. Sehingga kalau kita lihat di dalam era sekarang, perkembangan material itu sangat maju sekali. Misalnya seperti kapal, kalau zaman dulu masih menggunakan kapal kayu, kalau sekarang sudah banyak materialnya terbuat dari logam, kemudian ada juga dari fiberglass. Kemudian pakaian juga demikian. Kalau zaman dulu menggunakan dari kulit kayu atau daun-daunan, kalau sekarang sudah berbahan material kain. Kemudian juga telekomunikasi juga demikian, menggunakan dari masa-masa transisi dari zaman tradisional ke zaman yang lebih maju sekarang, sudah sangat banyak kemajuan. Kalau misalnya zaman dulu manusia purba, ya, kalau manusia zaman dulu hanya memiliki uh, material yang terbatas, ya, material yang terbatas yang secara alami, ya, secara alami seperti yang dapat kita lihat pada slide ini. Ada yang terbuat dari batu, kemudian kayu, kemudian juga dari tanah liat,
kemudian juga dari kulit dan juga dan sebagainya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu juga mereka menemukan teknik ya, mereka menemukan teknik untuk memproduksi bahan ya, untuk memproduksi bahan-bahan yang memiliki sifat yang lebih unggul dari yang alami. Nah, seperti apa ya? Seperti munculnya logam ya. Sehingga peradaban yang zaman dahulu karena perkembangan yang sangat pesat, kalau kita amati sekarang sudah sangat banyak perkembangan yang jauh lebih signifikan. Nah, kemudian berdasarkan dari hal-hal tersebut, karena penemuan-penemuan ini ataupun perkembangan ini karena didasari oleh sifat material. Karena didasari oleh sifat material yang dapat diubah dengan perlakuan panas ataupun misalnya penambahan zat-zat lain, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian juga didasarkan lagi berdasarkan karakterisasinya atau digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga saat melakukan rekayasa ini banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Misalnya untuk logam sendiri, untuk menentukan dari mechanical properties-nya kita harus melakukan perlakuan panas agar sifat material yang awal ini dapat ditingkatkan, dapat dikuatkan dengan perlakuan yang akan dilakukan lebih maju lagi. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai sifat-sifat material. Sifat-sifat material seperti yang kita bahas umumnya, perkembangan dari material ini didasarkan dari sifat-sifat material yang ada sebelumnya. Nah, adapun sifat-sifat material yang pertama adalah sifat mekanik. Nah, sifat mekanik ini berhubungan dengan deformasi ya. Berhubungan dengan deformasi atau respon beban atau gaya. Nah, nanti dari sifat mekanik atau properti material atau mechanical properties ini ditunjukkan dari sifat elastisitas modulus ya, seperti kekakuan, kemudian kekuatan dan juga ketangguhan. Nah, kemudian sifat material yang berikutnya adalah sifat elektrik. Ya, sifat elektrik ini artinya berhubungan dengan stimulus ya, berhubungan dengan stimulus medan elektrik. Nah, misalnya konduktivitas elektrik, kemudian konstansi elektrik, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah perilaku termal. Perilaku termal ini ditunjukkan oleh kapasitas panas ataupun konduktivitas panas dan juga lain-lain. Ini lebih mengarah ke sifat fisika. Kemudian sifat magnetik atau sifat magnet. Ini artinya bahwa material tersebut harus mampu menunjukkan respon terhadap penerapan medan magnet. Misalnya pada peralatan rumah tangga kita, speaker, itu banyak sekali kita temukan. Kemudian berikutnya adalah sifat optik. Nah, sifat material berikutnya harus mempunyai sifat optik. Nah, misalnya berhubungan dengan stimulus radiasi elektromagnetik atau cahaya. Atau misalnya perilaku terhadap radiasi elektromagnetik, kemudian pembiasan dan refleksitas yang merupakan sifat optik yang representatif. Misalnya pada kaca pembesar, kemudian kaca di rumah, kemudian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan optik ya, yang lain juga berhubungan optik. Atau misalnya dari optik dari kamera ponsel yang kita sudah lakukan itu, atau ponsel yang kita punya. Kemudian sifat yang terakhir adalah bahwasanya material itu memiliki karakteristik degradasi atau sifat ketahanan korosi ya, atau sifat ketahanan korosi ini berhubungan dengan reaksi kimia material ya. Dan degradasi ini artinya adalah adanya perubahan dari bentuk semula ya, karena adanya reaksi material kimia sehingga terjadi perubahan ke bentuk akhir. Nah, ini disebut juga dengan ketahanan korosi atau tahan karat dari sebuah material. Nah,
Kenapa sih pengetahuan material ini harus kita pelajari? Karena ada beberapa masalah yang ada di lapangan, ya. Karena ada masalah yang ada di lapangan yang melibatkan material, ya, yang melibatkan material. Misalnya pemilihan material. Nah, pemilihan material ini misalnya pada roda gigi transmisi, kemudian suprastruktur bangunan, komponen kilang minyak, atau chip sirkuit terpadu. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah ada beberapa keputusan yang didasarkan beberapa kriteria. Nah, misalnya menentukan properti yang dibutuhkan dari bahan tersebut. Nah, ini artinya bahwasanya material yang dimiliki harus memiliki keuletan yang tinggi, ya. Harus memiliki keuletan yang tinggi agar nanti pemanfaatannya ini bisa diaplikasikan ke dalam beberapa struktur bangunan atau segala macam. Kemudian yang kedua adalah merusakkan properti material yang mungkin terjadi selama operasi layanan. Artinya ketika sudah ada materialnya namun terjadi perusakan, bahwa ini akan menurunkan kekuatan mekanik, ya. Ini akan menurunkan kekuatan mekanik yang signifikan, ya, yang signifikan. Nah, sehingga nanti dari kerusakan properti ini, ya, kerusakan properti ini akan merugikan, ya, akan merugikan layanan umum atau misalnya merugikan perusahaan atau merugikan industri yang menggunakan material tersebut. Nah, misalnya ini karena terjadi dari paparan suhu yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah ketahanan material tersebut terhadap korosi kurang, ya, sehingga perlu dilakukan pergantian yang secara terus-menerus yang menyebabkan perusahaan tersebut akan merugi. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan pertimbangan ekonomi, ya. Dengan pertimbangan ekonomi, bahwasanya artinya bahwa biaya barang ini adalah jumlah biaya yang sangat besar dilakukan selama pabrikasi untuk menginginkan bentuk barang yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, maka pertimbangan harga, ya, pertimbangan harga produk menjadi serangkaian, ya, menjadi serangkaian properti yang ideal, ya, properti yang ideal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan proses kelancaran dari pabrikasi itu sendiri. Adapun topik pada pembahasan kita adalah yang pertama klasifikasi material, kemudian struktur atom dan kristal, kemudian yang berikutnya adalah logam dan paduannya, kemudian yang berikutnya adalah tentang diagram fasa, kemudian yang kelima adalah kekuatan tarik atau tensile strength, kemudian yang keenam adalah kekerasan atau hardness, kemudian yang ketujuh adalah ketangguhan atau Charpy Impact Test atau CVN, kemudian yang ke-8 adalah material keramik, dan yang ke-9 adalah material polimer.